Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ninik Sunarti dari SMP Negeri 2 Palimanan ingin memaparkan rencana perubahan dalam kurun waktu tertentu. Rencana perubahan yang ingin saya paparkan ada 2 poin. Yang pertama, ingin meningkatkan kemampuan literasi bahasa Indonesia dengan pembiasaan membaca sebelum pembelajaran dimulai. 10 menit pembelajaran dimulai dengan pembacaan non-teks berisi bisa buku fiksi, bisa buku non-fiksi. Tujuan pemaparannya dengan tujuan untuk memotivasi peserta didik untuk meningkatkan literasi. Dengan pencapaian indikatornya, siswa dapat meningkatkan kemampuan berbahasa melalui kegiatan membaca atau literasi. Pemaparan yang kedua, meningkatkan kemampuan menulis pada pembelajaran bahasa Indonesia dengan menggunakan model PBL atau Project Based Learning. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menghasilkan produk dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Indikator pencapaiannya yaitu dapat meningkatkan kemampuan dalam menghasilkan produk, khususnya dalam pelajaran bahasa Indonesia dalam elemen menulis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk meningkatkan literasi di SMP Negeri 2 Palimanan, khususnya dalam pelajaran bahasa Indonesia, itu ada pembiasan kita yang biasa dilakukan setiap hari, yaitu 10 menit sebelum pelajaran dimulai. Kalian bisa membaca buku fiksi, bisa buku non fiksi, artinya selain buku teks pelajaran ya. Jadi nanti kalian bisa baca setiap hari untuk meningkatkan wawasan kalian, meningkatkan ilmu pengetahuan kalian, terus bisa menceritakannya kembali. Jadi buku tersebut dibaca tidak mesti habis dalam 1 hari ya, karena memang kita pembiasannya hanya 10 menit sebelum pelajaran dimulai, tapi rutin setiap hari. Ayo anak-anak, siapa yang mewakili untuk menceritakan kembali apa yang dibaca? Cung, yang bisa. Oke, ke depan. Yuk. Yes, it. Pada zaman dahulu ada seorang ibu dan anak. Anak itu ditinggal ayahnya selagi masih kecil. Ayahnya merantau. Anak itu sudah besar lalu merantau ke kota. Itu ketemu dengan putrinya raja. Dia menyelamatkan putrinya raja. Lalu dia diangkat menjadi suaminya. Dia lalu pergi ke pulau mamanya. Terus ke sana, tapi dia tidak mengakui ibunya kalau ibunya yang sudah melahirkan. Terus ibunya berdoa kepada Tuhan, semoga anak itu akan dikutuk menjadi batu. Terima kasih. Yang lain nanti sama ya seperti Basir ya, baca buku kemudian bisa diceritakan kembali. Itu saja ya. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Terima kasih. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Luar biasa. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Yuk, siapa yang ingin doa? Yuk, silakan berdiri. Dalam pembelajaran kali ini, melalui Project Based Learning atau PJBL, peserta didik mampu 1. Menentukan topiknya dulu dalam tes prosedur dengan tempat dan mandiri. Yang kedua, membuat kerangka dulu. Kerangka tes prosedur sesuai dengan topik dan strukturnya dengan tepat, lengkap dan kritis.
kritis. Dan yang ketiganya, mengembangkan kerangka teks prosedur sesuai dengan topiknya, strukturnya, dan kebahasaannya dengan lengkap dan kreatif. Nah, itu dari pembelajaran yang kita akan lalui sekarang. Coba tadi sudah memperhatikan ya contoh teks prosedurnya ya. Bisa jawab pertanyaannya. Apakah jenis teks prosedur dalam video tadi? Coba siapa yang lihat? Cara membuat salad buah. Iya, benar nggak? Benar. Tadi sudah disebutkan bahan dan alatnya ya untuk membuat salad buah. Coba yang masih lagi perhatikan bahan dan alatnya. Ya, bagus tadi sambil mencatat tadi ya. Sebutkan. Cara kita bermain mayones. 2 kaleng susu kental manis. Setengah 2 lemon. 1 buah melon. Setengah 2 apel. 1/4 kilo anggur. Nada koko. Agar sudah jadi rasa sembunyi dari dalam. Ini marah dan daun ala risol. Makan besar. Dan bentuk. Iya, terima kasih Bu. Dan setelah teman struktur apa tadi? Ada? Tuh yang masih ingat ada yang video lawannya. Saya siapa? Langkah pertama setelah menyiapkan alat dan bahan, cuci dengan bersih semua buah dan tiriskan. Sebaiknya jangan menggunakan semangka karena semangka mengandung banyak pahit. Langkah kedua, siapkan pisau dan wadah. Potong kotak-kotak semua buah. Jika ingin memvariasikan bentuknya, kamu bisa pilih bentuk dadu atau sisi juga. Langkah ketiga, selanjutnya potong agar-agar rasa stroberi dan melon dengan bentuk dadu. Jika tidak suka rasa stroberi dan melon, kamu bisa menggantikannya dengan buah lain. Langkah keempat, setelah itu siapkan wadah, campurkan 1 kilo mayones dan 2 kaleng susu kental manis dan sedikit perasan lemon. Aduk hingga merata. Untuk keju jangan campurkan dengan saus pada saat mengaduk karena rasanya akan menjadi pahit. Langkah kelima, lalu mencampurkan saus dan agar-agar dalam potongan buah-buahan dan aduk dengan rata. Sebaiknya salad buah disimpan terlebih dahulu di dalam lemari es agar lebih segar dan enak saat disantap. Langkah keenam, langkah terakhir, taburkan keju dalam ceri. Apakah tidak sesuai bisa dijalankan dengan buah yang lain. Salad buah siap-siap saja dekat. Oke, tepuk tangan. Tadi kalau dilihat dari tayangan video, faktor kebahasaannya lengkap sekali ya. Ada kalimat perintah, kalimat ada kalimat apa lagi? Dari kalimat ya. Sebaiknya itu menggunakan kalimat saran. Jangan membuahkan buah semangka. Mengandung banyak air. Kalimatnya jangan mencampurkan keju dengan saus, nanti akan menjadi air. Jadi kesimpulannya bagaimana dari teks prosedur tadi? Adalah membuat salad buah yang mudah dan praktis. Siapa yang akan membuat kesimpulan untuk pelajaran hari ini? Silakan berdiri. Prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah baik membuat maupun melakukan sesuatu dengan sesuai dengan dengan belajar teknik saya yang bersama mengenali dan membuat prosedur sesuai dengan struktur dan kaidah bahasa yang benar. Terima kasih teknik. Betul sekali kata temannya. Simpulan yang mempelajari teks prosedur dengan kita mengetahui teks prosedur kita jadi tahu bagaimana apa yang harus kita lakukan baik dalam membuat maupun melakukan sesuatu. Kita jadi mengetahui hal benarnya, strukturnya sampai ke bahasa yang digunakan dalam kalimat dan langkah. Bagaimana pelajaran hari ini menyenangkan? Biasa, terima kasih. Bagian mana yang
dalam pelajaran hari ini? Ya, dalam menentukannya ya. Yang keduanya apa yang akan Anda lakukan untuk memperbanyak belajarmu? Lagi banyak membaca kalau dapat sekarang itu sebenarnya baik kepada teman maupun kepada terus kepada siapa akan meminta bantuan dan memahami? Boleh, teman boleh. Apakah kalian sudah mendapatkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai di awal pembelajaran? Bagian mana dalam pelajaran ini yang menurut kalian paling menyenangkan? Terima kasih sudah belajar hari ini dengan cukup serius, bahasanya cukup memuaskan. Pada pelajaran berikutnya, Ibu akan membahas masalah penyajiannya ya, penyajian teks prosedur untuk minggu depan. Sebelum mengakhiri pelajaran, kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.